Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada beberapa berita informasi masih terkait dengan situasi Erik ten Hag ya. Oke, sebentar, gua mulai dari mana dulu ini ya. Oke, dari United Blog, ini diambil dari Mail Sport atau dari Daily Mail, mengatakan kalau beberapa pemain Manchester United ini kaget Erik ten Hag tidak dipecat di musim panas ini. Para pemain Manchester United ini sebenarnya berekspektasi kalau Erik ten Hag ini dipecat ya, walaupun dia masih memiliki support dari dressing room. Wah, ini agak aneh ya, jadi ada kontradiktif nih. Dia memiliki support tapi diharapkan dia dipecat. Oke, ada feeling yang berkembang ya di beberapa pemain kalau dia ini tidak ya dia intinya dia tidak cocok lah ya. Ya ini juga yang aneh ya menurut gue, kabar dari Daily Mail disebutkan dia memiliki support tapi diharapkan dia dipecat, diperkirakan dia dipecat. Ini hal yang kontradiktif, dan kalau memang hal ini betul, maka asumsi teori konspirasi bahwa ada player throwing manager under the bus ini bisa jadi betul adanya ya. Jadi tapi menurut gue nih ada kabar yang aneh sih ya. Oke. Dari MUFC MPB, dari Charlie Waite ini mengabarkan kalau Erik ten Hag ini masih mendapatkan support dari Manchester United, tapi potensi pemecatannya sekarang ini didiskusikan secara terbuka oleh para pemain. Nah ini juga nih menurut gue agak aneh ya. Dari Talksport, Alex Kruk diambil dari Center Devils, sumber senior di Manchester United mengabarkan kalau board management saat ini tenang ya, calm terkait dengan situasi ini, tapi ekspektasi di dalam dressing room ini bisa jadi ada perubahan yang akan terjadi kalau tidak ada perkembangan yang terjadi secara cepat. Ya, oke, gue nanti akan komentarin. Dan terakhir gue ingin mengambil dari Andy Mitten, nih salah satu jurnalis favorit gue, bagaimana para pemain ini memiliki masalah dengan gaya permainan Erik ten Hag. Disebutkan demikian, diambil dari United Faithfuls. Sejam setelah kemenangan FA Cup, saya berbicara kurang lebih ke setengah, sekitar 6 pemain ya, setengah dosen dari pemain Manchester United di luar dressing room, dan menanyakan kepada mereka tentang manajer. Jawaban tidak direkam, dan tidak ada yang mengatakan kalau manajer ini harus dipecat, dan tidak ada yang mengatakan kalau manajer ini juga harus stay. Dan tapi ada masalah jelas, ada masalah ya antara pemain dan juga manajer terkait dengan gayanya. Satu mengatakan Anda tidak bisa memiliki tim di zona degradasi seperti Sheffield United dan juga Burnley datang ke Old Trafford dan menyulitkan kita, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang ada permasalahan di sana, dan apakah permasalahan seperti ini maka solusinya pemecatan? Nah, disitulah situasinya sih menurut gua. Setelah final seperti kita ketahui di bulan Juni-Juli, pihak dari manajemen baru Manchester United ini melakukan review ya kan, dimana kesimpulannya setelah mereka melakukan proses cukup panjang juga, ada banyak spekulasi apakah Erik ten Hag akan dipecat. Mereka sudah menemui perwakilan ataupun secara langsung kandidat-kandidat, dan cukup banyak kandidatnya, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, Thomas Frank, De Zerbi, Gareth Southgate pun juga dikaitkan, Graham Potter pun juga demikian. Ada cukup lebar namanya. Artinya pilihan-pilihan tersebut juga cukup banyak. Tapi akhirnya mereka memilih untuk tetap bersama dengan Erik ten Hag. Nah, gua juga sebenarnya ingin penasaran, katakanlah seperti itu. Apakah ada juga dari pihak perwakilan pemain misalnya yang dimintai keterangan oleh manajemen baru dari Manchester United tersebut? Feeling gua ya, secara ringan amatiran pastinya juga iya, harusnya bahkan iya. Karena input-input seperti itu kan penting. Nah, kalau seandainya sudah ada input seperti itu dan masih ditunjuk Erik ten Hag lagi oleh manajemen, berarti artinya manajemen juga harus bisa menyediakan solusi ya kan terkait dengan hal ini seperti apa. Nah, mungkin salah satu solusinya adalah pergantian staf kepelatihan, di mana itu sudah dilakukan dan bahkan secara radikal ya kan. Steve McLaren cabut, lalu juga
Manchester United langsung Michel van der Gaag juga cabut, langsung Rene Hake, Ruud van Nistelrooy datang, pelatih kiper pun juga demikian. Ini kan dalam rangka menurut gue secara ringan amatiran ya mensupport Erik ten Hag dari sisi metode kepelatihan. Nah, sehingga ya ada perbaikan dari sisi tersebut. Jadi ini seperti kayak win-win solution ya. Manajemen tetap bersama dengan Erik ten Hag dengan berbagai pertimbangan, tapi mereka juga tahu nih ada masalah dengan Erik ten Hag dan solusinya dicarikan ya mengganti staf kepelatihan. Terkait dengan situasi dari dressing room yang memperkirakan akan dipecat segala macam, ini gue ragukan sih ya kabar ini. Bisa jadi betul ya, tapi melihat ada sesuatu yang kontradiktif, misalnya dikabarkan pemain dressing room masih supporting tapi berharap pemecatan, memperkirakan akan dipecat, kaget bahkan tidak dipecat dan lain-lain. Menurut gue ini seperti kayak berlawanan satu sama yang lainnya kabar seperti ini. Dan kalau lihat dari sumbernya Daily Mail Sport ini juga tanda tanya sih menurut gue, apa memang kabar ini betul atau tidak. Dan katakanlah ini betul, sulit untuk tidak berasumsi pemain tidak ikut-ikutan gitu ya. Karena hasil menghadapi Tottenham Hotspur yang memang sangat mengecewakan itu, menurut gue Erik ten Hag berperan di sana. Bagaimana komposisi yang dia pilih, adaptasi taktikal di atas lapangan, ya kan, keputusan-keputusannya yang dibuat, nggak banget lah menurut gue. Secara tim permainan mengalami kemunduran jika dibandingkan menghadapi FC Twente maupun menghadapi Crystal Palace. Tapi para pemain pun juga memiliki peran sih menurut gue di hasil tersebut gitu loh. Misalnya gol pertama dari Brennan Johnson Tottenham Hotspur, Diogo Dalot itu hanya jogging gitu, sementara Brennan Johnson itu sprint. Diogo Dalot punya kemampuan untuk sprint, tapi itu tidak dilakukan. Lalu bagaimana banyak sekali kesalahan, kekeliruan di atas lapangan, salah positioning, salah pengertian, salah passing, terlalu banyak. Pemain seperti bermain secara individu, tidak berkomunikasi, tidak bermain secara tim lah menurut gue ya. Di situ jelas menurut gue juga ada peran dari pemain. Jangan lupa pemain ini mereka adalah pemain super profesional, gaji mereka tinggi ya kan. Ya mereka super profesional, mereka memakai jersey Manchester United dan ini bermain di Old Trafford begitu. Sehingga ya pemain pun juga memiliki peran sih menurut gue. Dan apakah peran yang diambil oleh pemain, dalam tanda kutip diambil, ketika kekalahan menghadapi Tottenham Hotspur tersebut karena memang ada usaha untuk throwing manager under the bus. Nah, ini hal yang menarik sih menurut gue apakah itu terjadi, karena susah sih untuk gue secara ringan amatiran ya untuk sekali lagi, don't get me wrong, jangan salah ya, gue mengkritik Erik ten Hag, dia juga membuat kesalahan besar di pertandingan tersebut, tapi throwing manager under the bus ini juga bukan hal yang baru di klub ini. Dari zamannya David Moyes, bahkan pemain itu dikabarkan oleh Patrice Evra kan ogah bermain untuk David Moyes. Louis van Gaal mengalami permasalahan hal tersebut sehingga dia dalam waktu singkat dalam tanda kutip ingin membersihkan skuad Manchester United, tapi manajemen pada saat itu ya tidak memiliki hubungan yang bagus juga dengan Louis van Gaal, akhirnya dia selesai awal. Jose Mourinho jelas players throwing manager under the bus. Ole Gunnar Solskjaer pun juga sama. Jadi ini bukan hal yang baru gitu. Dan ini sudah menurut gue, yang gue khawatirkan ini sudah menjadi kayak kultur gitu ya. Sudah menjadi kayak budaya gitu. Jadi kemungkinan tersebut tidak bisa dihilangkan. Walaupun sekali lagi gue ulangi ya, peran dari pelatih atau manajer itu juga ada. Menarik juga situasi saat ini sih menurut gue dari beberapa kabar yang disebutkan oleh sumber-sumber tadi, bahwa gue tetap berpikiran situasi dari Erik ten Hag ini masih sangat terbuka. Kemungkinan apapun itu masih sangat mungkin terjadi. Sudah sangat wajar sih menurut gue hal seperti ini juga diikuti oleh calon-calon manajer yang namanya juga mulai beredar di berbagai media ya. Tapi secara realistis situasi ini pun juga sulit gitu loh. Kalau diputuskan untuk mengakhiri di tengah musim, sempit ya. Sekarang ini nama manajer yang tersedia secara free, secara bebas ini tidak banyak. Thomas Tuchel menurut gua kemungkinannya kecil karena ketidaksepakatannya terlalu besar di musim panas kemarin. Gareth Southgate tidak populer. Graham Potter kabarnya sudah bukan masuk kandidat lagi.
Nama-nama lain menurut gue ya peluangnya kecil ya, karena tidak pernah dikaitkan dengan Ineos. Nama seperti Ole Gunnar Solskjaer salah satu contohnya. Kalau memang itu salah satu kandidatnya, pasti di musim panas kemarin sudah dipanggil gitu, tapi itu kan tidak terjadi. Berikut juga nama-nama lain sih yang apalagi masih berkaitan dengan tim ataupun juga klub lainnya, sehingga situasi juga tidak ya tidak lebar lah untuk manajemen ini memiliki pilihan. Ruud van Nistelrooy dengan kompetensi yang sangat terbatas, gue berpikir kecil kemungkinan kalaupun memang dia akan diberikan tanggung jawab secara jangka panjang, mungkin hanya interim saja. Dan selanjutnya apa? Ya manajemen harus merombak lagi ya kan dari awal, karena gue nggak tahu apakah Rene Hake, Ruud van Nistelrooy juga akan cocok dengan manajer baru dari Manchester United selanjutnya kalau memang ada pergantian. Dan bisa aja ya kemungkinan juga manajer baru dari Manchester United ingin membawa timnya sendiri. Ini kan sering sekali terjadi di klub sepak bola, dan kalau itu yang terjadi maka ya ada lagi perombakan lagi, ada pembayaran lagi ya kan, kompensasi yang harus dibayarkan dan lain-lain. Mungkin ingin merekrut pemain baru, melepas, situasi akan kembali berulang lagi. Jadi menurut gue ini bukan sesuatu yang simple, ini juga termasuk rumit bahkan ya. Tapi kita lihat akan seperti apa. Nanti kalau ada informasi lainnya akan gue sampaikan lagi di channel ini, Football United, ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah bergabung menyaksikan ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.